Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan Jumat kali ini kita akan berbicara tentang jalan mudah menuju surga. Berbicara mengenai surga, tentu semua kita pasti sangat berharap untuk masuk ke dalamnya dan tinggal di dalamnya. Dan ketahuilah bahwasanya surga adalah bukan hanya mimpi, akan tetapi ianya haruslah kerja keras bagi setiap muslim untuk mendapatkannya. Jadi surga bukanlah sesuatu yang harus kita usahakan dengan berleha-leha, akan tetapi dengan kerja keras untuk mendapatkannya, beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah yang diajarkan Rasul kepada kita. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat daripada Imam Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin yadkhulul jannata illa man aba. Setiap daripada umatku, kata Rasul, ia pasti akan memasuki surga. Qila illa man aba, kata Rasul, kecuali orang yang enggan. Sehingga sahabat dengan terheran-heran menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qila wa may ya'ba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang enggan, tidak mau atau tidak ingin masuk ke dalam surga? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku dia akan masuk surga. Siapa yang membangkang tidak taat kepadaku maka faqad aba, kata Rasul. Maka itulah orang yang enggan. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, ada beberapa amalan yang akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Dan amalan-amalan yang jika dilakukan oleh seorang hamba, maka akan mengantarkannya untuk lebih dekat dengan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat daripada Imam Abu Daud dan Imam Al-Tirmidzi, yakni dengan menuntut ilmu agama. Sebagaimana sabda Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang memudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu agama, yakni ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang memudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah hal yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan pintas menuju surga. Kemudian yang kedua adalah dengan berakhlak mulia. Sehingga disebutkan dalam riwayat hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam surga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak yang baik. Nah, ini juga sebuah hal yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ketakwaan kepada Allah dalam artian senantiasa menjaga perintah Allah dan menjauhi yang dilarang, dan berakhlak yang baik, baik berakhlak dengan Allah dan berakhlak kepada sesama manusia, maka ianya akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam
adalah dengan berbakti kepada orang tua. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa orang tua adalah salah satu pintu untuk masuk ke dalam surga. Dan beliau juga menjelaskan kepada kita bahwa mereka yang tidak memanfaatkan keberadaan daripada orang tuanya untuk berbakti, itulah orang-orang yang merugi. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam riwayat daripada Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfuhu, summa raghima anfuhu, summa raghima anfuhu." Sungguh celaka atau sungguh rugi, kata Rasul. Sungguh rugi, sungguh rugi. Kemudian qila man ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, siapa orangnya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam yang rugi itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi 'indal kibri ahaduhuma aw kilayhima, thumma lam yudkhilul jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup namun tidak memasukkannya ke dalam surga, maka itulah adalah orang yang rugi. Ini menandakan jangan sampai kita hidup di atas penyesalan. Menyesal karena belum sempat berbakti kepada orang tua tatkala mereka masih hidup. Terkadang kita menyesalnya di kemudian setelah mereka sudah tidak ada di dunia ini. Bapak tidak ada, ibu tidak ada. Sehingga kita berangan-angan, kalaulah beliau masih hidup sampai sekarang, saya akan betul-betul berbakti kepada beliau. Akan tetapi itu hanya sekedar angan-angan saja. Maka bagi yang masih mempunyai orang tua atau salah satu daripada keduanya, maka berbaktilah kepadanya. Karena itu adalah jalan pintas menuju surga yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat menyesal dan sangat rugi orang yang tidak bisa memanfaatkan orang tuanya ketika masih hidup, tidak bisa memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh keberadaan keduanya di dunia ini adalah karunia yang tak terhingga daripada Allah dan sebuah rezeki yang tidak setiap orang bisa merasakannya. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah salat Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang keempat, di antara jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala atau jalan mudah menuju surga yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai bukti kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dan cita-cita dan keinginan Rasul bagaimana seluruh daripada umatnya itu masuk ke dalam surga. Di antaranya adalah rajin solat berjamaah di masjid. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya dalam riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa yang rutin berangkat ke masjid dan pulang darinya, maka Allah akan mempersiapkan persinggahan dan tempat istirahat baginya di surga. Itu dilakukan oleh setiap kali hamba tersebut berangkat ke masjid atau pulang daripadanya. Dan di dalam hadis ini berdasarkan apa yang nampak oleh kita, Nabi SAW menjelaskan keutamaan berangkat dan pulang daripada masjid. Dan ini disebutkan bahwasanya ini baru berangkat dan pulang daripada masjid. Dan perlu kita ketahui keutamaan solat berjamaah di dalamnya dan melakukan ibadah lainnya memiliki keutamaan tersendiri. Yang diberitahukan Nabi SAW di dalam hadis ini, orang yang rajin pergi ke masjid, saban hari pergi ke masjid, 5 waktu minimal dia pergi ke masjid, Allah akan siapkan tempat peristirahatan, tempat persinggahan istirahatnya nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi salatnya dia berjamaah,
yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah tafdalu min salatil fajr 70 darajatan. Salat seseorang itu berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Ini merupakan dalil dan keutamaan tersendiri lagi ketika seorang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya seorang mengetahui keutamaan shaf di dalam salat berjamaah, tentu dia akan berebut untuk mengambil shaf-shaf yang terdepan. Maka ini juga hal yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara tersendiri daripada dalil tentang keutamaan orang yang duduk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberitahukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang menunggu salat untuk waktu salat berikutnya, maka selama dia tidak berhadas, dan selama dia tidak berhadas, kata Rasul, malaikat akan mendoakan, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, terimalah daripada taubatnya. Dan ini keutamaan tersendiri yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kita masuk ke masjid membaca doa Allahumma abwaaba rahmatik. Keluar daripada masjid membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini ada keutamaan tersendiri daripada seseorang yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, rajin pergi ke rumah Allah, yakni masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah tamu-tamunya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan kebaikan kepada kita. Semangat untuk berbuat kebaikan, untuk meraih jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, jalan mudah, jalan pintas menuju surga. Mudah-mudahan Allah meridai daripada amal-amal kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allahumma rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah walhamdulillahi rabbil alamin.